Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi QCount untuk tipe pengguna administrator dan juga petugas Kota Blitar. Yang pertama, untuk mengakses aplikasi ini kita bisa kita tuliskan pada URL link berikut pilkada2020.blitarkota.go.id. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Ini adalah halaman beranda. Di sini ada penjelasan singkat tentang pemilu 2020, kemudian tata cara pemungutan suara dan juga titik-titik TPS yang ada di Kota Blitar. Di sini ditampilkan di map ini ada pin-pin yang menunjukkan lokasi-lokasi TPS. Kemudian jika kita klik pada pinnya akan muncul nomor dan juga lokasi kelurahannya. Jika kita klik nomor ini akan ditampilkan detailnya yang meliputi dia ada di kecamatan mana, kelurahan mana, nomor TPS-nya berapa, dan juga alamat detailnya. Kemudian untuk bisa mengakses ke menu lebih lanjut, kita bisa klik pada menu login. Kita masukkan username dan password. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman dashboard yang akan menampilkan informasi berupa total kecamatan, kemudian kelurahan, kemudian jumlah TPS yang dimiliki, kemudian pasangan calon yang mengikuti pilkada, kemudian jumlah pemilih yang telah masuk di perhitungan, kemudian jumlah suara yang masuk dan jumlah berapa TPS-nya. Yang jumlah pemilih ini pemilih total pemilih yang telah diinputkan oleh petugas pemantau. Kemudian ini menampilkan 900 ini yang suara sah dan juga berasal dari satu TPS. Kemudian di perhitungan verifikasi ini menampilkan berapa suara yang telah diverifikasi dan juga dari berapa TPS yang telah diverifikasi. Kemudian menampilkan juga peta seperti di halaman beranda tadi, hanya saja di sini akan menampilkan detail perhitungannya. Bisa kita lihat di bagian bawah ada legenda. Untuk pin yang warna merah itu menandakan bahwa pemenang pada TPS tersebut adalah pasangan nomor 1, kemudian yang berwarna hijau untuk pasangan calon nomor 2. Jika berwarna putih, maka suara pasangan nomor 1 dan nomor 2 itu draw. Kemudian jika masih coklat seperti ini, maka belum ada perhitungan. Jadi bisa kita lihat kalau kita klik yang warna coklat nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Namun jika kita klik yang berwarna hijau atau berwarna putih atau merah, nanti akan muncul detail perhitungannya seperti ini. Jadi akan menampilkan dia ada di kelurahan mana, kemudian nomor TPS-nya berapa, alamat detailnya, kemudian pemantaunya siapa dan username, kemudian ini koordinat untuk petanya. Ini ada foto TPS, bisa kita klik jika kita ingin lihat lebih detail. Kemudian detail perhitungannya untuk pasangan 1 berapa, pasangan 2 berapa, kemudian jumlah DPT, DPTB, DPK, dan DPPH yang diinputkan oleh petugas pemantau, kemudian juga untuk suara yang tidak sah berapa. Di sini juga menampilkan foto plano yang telah diupload oleh petugas pemantau. Jika kita klik, maka kita bisa lihat lebih detail lagi. Kemudian menampilkan juga waktu penginputan dari petugas pemantau dan juga siapa yang menginputkan. Selanjutnya di menu perhitungan, di sini akan ditampilkan semua perhitungan yang masuk. Di sini bisa kita filter, kita urutkan berdasarkan kelurahan, nomor TPS, atau perolehan paslon 1 dan paslon 2 atau suara yang tidak sah. Kemudian belangkonya bisa kita lihat juga dari sini. Kalau bertanda silang kuning seperti ini, maka dia belum diverifikasi. Kita bisa lihat juga detailnya dari perhitungan menggunakan tombol ini. Kalau kita menginginkan untuk mengubah data, bisa kita klik pada tombol kuning ini.
kita ubah datanya, kemudian kita klik simpan. Kemudian seandainya administrator atau petugas kota ingin melakukan verifikasi, maka bisa kita lakukan dengan klik tombol verifikasi ini. Kemudian kita bisa melakukan filter juga berdasarkan lokasi. Kita pilih kecamatan mana, kemudian kelurahannya, dan juga TPS berapa. Selanjutnya di menu monitoring ada tabel, grafik, dan maps. Di tabel akan menampilkan monitoring tabel seperti ini, menampilkan lokasi, jumlah pemilih, kemudian perolehan suara masing-masing paslon, jumlah total suara yang sah, jumlah yang tidak sah, pemilih yang hadir, pemilih tidak hadir, kemudian data TPS yang sudah masuk dan juga yang telah diverifikasi, dan juga total TPS dari masing-masing lokasi ini. Kemudian kita bisa melakukan filter berdasarkan lokasi juga. Kalau kita menghendaki untuk menampilkan layar yang full screen, kita bisa klik pada tombol ini. Kemudian untuk monitoring yang berupa grafik akan menampilkan perolehan suara berdasarkan lokasinya. Saat ini kalau di kolom kecamatan ini kosong, maka menampilkan detail perhitungan untuk Kota Blitar. Kemudian jika kita pilih kecamatan, akan berubah seperti sesuai lokasi yang kita pilih. Selanjutnya untuk monitoring maps, ini akan menampilkan peta yang menunjukkan siapa yang lebih unggul di lokasi tersebut. Untuk yang warna merah itu untuk paslon 1, kemudian warna hijau untuk paslon 2, dan warna abu-abu untuk yang belum ada perhitungan. Jadi seperti kita lihat di simulasi ini, paslon 1 lebih unggul di Kelurahan Tanggung. Selanjutnya di menu cetak ada submenu plano C1. Di sini kita bisa mencetak plano C1 yang masih kosong. Kemudian menu laporan plano C1. Di sini kita bisa mencetak laporan plano C1 berdasarkan lokasinya. Saat ini yang ditampilkan adalah seluruh laporan dari semua TPS yang ada di Kota Blitar. Kemudian bisa kita pilih kecamatannya, kelurahan, kemudian langsung kita cetak. Jika menghendaki mencetak laporan per kelurahan, jika kita menghendaki per kecamatan, maka kita hapus untuk kelurahannya. Kemudian selanjutnya ada submenu laporan perolehan suara. Di sini akan menampilkan keseluruhan perolehan berdasarkan lokasinya. Bisa kita pilih di sini. Jika kita menghendaki untuk dicetak, maka kita klik pada menu ini. Selanjutnya untuk submenu laporan peserta. Di sini akan menampilkan perolehan suara masing-masing peserta berdasarkan lokasinya. Jadi di sini menampilkan suara untuk seluruh Kota Blitar, kemudian bisa kita pilih berdasarkan kecamatannya dan juga kelurahan. Selanjutnya untuk submenu laporan rekap. Di sini akan menampilkan rekap perolehan suara dari masing-masing wilayah. Untuk mencetak bisa kita klik tombol cetak ini. Kemudian di menu master ada submenu user, TPS, kecamatan, kelurahan, dan juga pasangan calon. Di submenu user kita bisa menambah, mengubah,
atau menghapus pengguna dari aplikasi ini. Bisa kita lihat detail pengguna di menu ini, lihat detail data. Kita juga bisa melakukan filter tambahan dengan klik menu ini. Bisa kita pilih berdasarkan role-nya. Kalau kita pilih pemantau, bisa kita pilih lagi berdasarkan yang sudah memiliki TPS atau yang belum memiliki TPS. Selanjutnya di submenu TPS kita bisa menambah, mengubah atau menghapus data TPS. Untuk melihat detailnya bisa kita klik tombol menu ini. Ini untuk mengedit. Kemudian submenu kecamatan. Di sini kita bisa menambah, mengubah dan juga menghapus kecamatan. Kemudian kelurahan, kita bisa menambah, mengubah atau menghapus kelurahan. Dan terakhir untuk submenu pasangan calon, di sini kita bisa menambahkan, mengubah atau menghapus pasangan calon. Di menu edit pasangan calon, kita bisa mengubah foto pasangan calon, pin dari peserta yang akan ditampilkan di map, dan juga warna. Kalau kita menghendaki untuk mengubah password, maka kita bisa klik di menu yang menampilkan username kita ini, kemudian kita klik ganti password. Kita masukkan password yang baru kita konfirmasikan, kemudian kita inputkan password yang lama. Terakhir kita klik ganti password. Selanjutnya jika kita ingin mengubah foto atau nama kita, bisa kita klik pada menu profil user. Di sini kita bisa mengubah nama, password, email, foto, kemudian dan juga nomor HP kita. Terakhir, untuk keluar dari aplikasi ini bisa kita klik pada menu logout. Sekian, terima kasih.